Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maufatul Mu'azizah dari kelas 20A1 RMIK semester 2, NIM 200205022, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi dan patologi sistem urinaria. Anatomi fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan sekter atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Fungsi lain ginjal, pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Bagian-bagian ginjal terdiri dari korteks, medula, piramid, kolumna, papilaris, pelvis, kalik minor, dan kalik mayor. Fisiologi ginjal mengatur volume air, ekskresi sisa hasil metabolisme, membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol. Struktur ginjal terdiri dari 1. Korteks ginjal atau korteks renalis, mengandung jutaan alat penyaring atau nefron. Nefron berfungsi untuk membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang kedua, ada sumsum ginjal atau medula renalis. Di dalam ginjal terdapat piramid yang mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Sistem urinaria yang kedua adalah ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Juga merupakan lanjutan pelvis renal menuju diastal dan bermuara pada vesika urinaria. Ureter terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua, lapisan dalam atau otot polos. Sistem urinaria yang ketiga adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Berfungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Dan sistem urinaria yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkat pada kandung kemih, berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra pada wanita panjangnya 2,5-4 cm, terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria panjangnya 20 cm dan berakhir pada penis. Berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis merupakan peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dan dapat berkembang menjadi gagal ginjal. 2. Sindrom nefrotik merupakan sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan meningkatnya kadar lemak dalam darah. 3. Nefritis merupakan peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokal, dan beratnya reaksi kekebalan. 4. Gagal ginjal atau renal failure merupakan penyakit beberapa fungsi ginjal mengalami penurunan yang disebabkan kencing, batu atau tumor. Kanker, kista, glomerulonefritis. 5.
Pyelonefritis merupakan infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Gejala-gejala: demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual, dan muntah. 6. Hidronefrosis merupakan pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. 7. Batu ginjal merupakan massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, dan penyumbatan air kemih atau infeksi. 8. Vesicoureteral reflux merupakan aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 9. Sistitis merupakan radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri. Penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan kateter dalam jangka lama. 10. Ureteritis merupakan peradangan pada uretra atau saluran kencing disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. 11. Striktur uretra merupakan penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada dindingnya disebabkan kelainan bawaan, operasi, atau infeksi. Selanjutnya, diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan dengan hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan. Persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosis dan perawatan. Kateterisasi, pemasukan tabung ke dalam tubuh. Cystroskope, alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih. Dialisis, digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Hemodialisis, penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semipermeable. Yang terakhir, kateter Foley, kateter dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.